STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dengan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang sahih seputar pendidikan anak-anak. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan kesabaran di dalam mengikuti kajian sore hari ini, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu yang belum kita ketahui dan keberkahan pada ilmu yang telah kita pelajari serta kemudahan untuk mengamalkannya, sebagaimana kita memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita secara online di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar juga mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para sahabat, ibu bapak, para sahabat Radio Syiar Tauhid Aceh, Al-Kanz, dan Radio As-Sunnah Takengon, abu-abu, umi-umi, dan saudara-saudara yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah bak seput oranyo kita akan memasuki hadis yang ke-28 dari kitab ini, hadis yang membahas dan menerangkan kepada kita bahwa di antara landasan utama dalam memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak adalah hifdzul auladi minasyayatini wa himayatuhum minal adha. Ada menjaga dan memelihara mereka dari gangguan syaitan dan dari segala sesuatu yang membahayakan mereka dengan zikir. Nah, qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Apabila telah datang kegelapan malam dengan terbenamnya matahari, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian. Kata-kata sibyan itu diberikan kepada anak-anak yang umurnya belum mumayyiz, yang belum bisa membersihkan kotoran dari tubuhnya, belum bisa memahami komunikasi khitab dari manusia. Kenapa demikian? Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena syaitan di waktu tersebut mulai berkeliaran dan bertebaran di muka bumi. Fa idza dhahaba sa'atu minal laili fakhulluhum, apabila telah lewat waktu yang pendek dari malam, fakhulluhum, maka silahkan kalian melepaskan mereka.
Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai warna kemerahan isya sudah mulai hilang. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa aghliqu al-abwaba wa dhkuru ismallah, dan tutuplah oleh kalian pintu-pintu rumah kalian tatkala telah datang kegelapan malam, dan sebutlah nama Allah Jalla wa Ala. Menutup pintu dengan mengucapkan bismillah, jendela, fa inna syaitana la yaftahu baban mughallaqa atau mughlaqa, karena syaitan itu tidak akan membuka pintu yang tertutup, ya tentunya dengan bismillah. Wa auku qirabakum wadhkuru ismallah, dan tutuplah tempat-tempat penyimpanan air kalian. Orang-orang terdahulu menyimpan air di dalam bejana-bejana yang terbuat dari kulit ataukah yang lainnya. Kemudian bejana tersebut ditutup dengan kulit-kulit, atau bahkan sebagian bejana memang terbuat dari kulit yang telah disamak. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah ketika kalian menutup tempat-tempat penampungan air kalian atau penyimpanan air. Wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah, dan tutupkan pula tempat-tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'a, walaupun kalian harus menggunakan sesuatu untuk dapat menutupinya karena mungkin tidak ada tutupnya lagi. Wa atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Karena masabih di masa dahulu memang adalah seperti lampu-lampu tradisional kita dahulu di Indonesia, yang apabila jatuh dapat mengakibatkan kebakaran, tatkala jatuh tertendang anak-anak atau tersenggol binatang-binatang yang lewat dan lalu lalang di dalam rumah seperti tikus dan semisal dengannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 3280 dan Imam Muslim pada nomor 2012. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Lun Tuan cintai dan hormati, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Al-Kanz Langsa, dan radio As-Sunnah Gayo dimanapun antum semua berada. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di atas menerangkan kepada kita petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Belum memberikan petunjuk dan arahan kepada kita bahwa agar ketika malam tiba dengan terbenamnya matahari dan sudah mulai datang kegelapan malam, agar kita menahan anak-anak kecil kita, sibyan kita, anak-anak kecil di bawah umur yang belum mumayyiz, umur 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, yang belum bisa menjaga dirinya, belum bisa memahami komunikasi dari manusia. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasannya, karena di waktu tersebut syaitan berkeliaran dan bertebaran di muka bumi. Kemudian beliau mengizinkan kembali anak-anak tersebut untuk dilepaskan apabila telah lewat waktu yang singkat dari malam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan fahmatul isya. Apabila fahmah, kemerahan isya sudah mulai hilang. Ini kata para ulama, kurang lebih dengan masuknya atau menjelang atau hampir masuknya waktu salat isya. Bimbingan beliau yang kedua kepada kita, tatkala matahari telah tenggelam dan kegelapan malam sudah datang, agar kita menutup pintu-pintu rumah kita. Pintu di sini mencakup hal-hal lainnya seperti pintu, yaitu jendela, dan mengucapkan bismillah. Matahari sudah terbenam dan kegelapan malam sudah datang,
hendaknya kita menutup pintu atau jendela-jendela rumah kita dan mengucapkan bismillah. Karena dengan itu syaitan tidak mampu lagi membuka pintu atau jendela yang telah tertutup dengan nama Allah Jalla wa Ala. Bimbingan beliau yang ketiga di dalam hadis ini adalah agar kita menutup tempat-tempat penyimpanan air kita dengan mengucapkan bismillah. Dan yang keempat, beliau memerintahkan kita agar kita menutup tempat-tempat penyimpan minum. Ini lebih khusus lagi. Tempat-tempat penyimpanan minum. Seperti gelas, ceret, dan yang semisal dengannya. Dengan mengucapkan bismillah, seandainya kita ceret atau gelas tersebut tidak memiliki tutup, hendaknya kita menjadikan sesuatu yang lain untuk menutupinya. Dan perintah beliau yang berikutnya adalah mematikan lampu-lampu yang ada. Lampu-lampu terdahulu terbuat dari api yang apabila tersenggol oleh anak-anak atau oleh binatang kecil yang sering berlalu lalang di dalam rumah akan mengakibatkan kebakaran. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Syekh menyatakan faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, kata Syekh, hirsul islami ala hifdzil auladi min kulli syarr. Perhatiannya Islam terhadap penjagaan anak-anak dari segala kejelekan. Demi Allah, tiada agama yang lebih sempurna di dalam menjaga penganutnya dan lebih memberikan perhatian kepada anak-anak selain daripada agama Islam. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita perhatiannya Islam terkait penjagaan terhadap anak-anak dari segala kejelekan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis ini bahwa apabila matahari sudah mulai tenggelam dan kegelapan malam sudah mulai terlihat, agar kita menahan anak-anak bayi atau balita kita yang masih sibyan, yang belum baligh, yang belum mumayyiz, agar mereka terjaga dari segala kejelekan yang diantaranya adalah kejelekan atau keburukan syaitan. Karena memang ada sebagian orang tua, mereka membiarkan anak-anak kecil mereka masih bermain di saat matahari sudah tenggelam dan kegelapan malam telah terlihat. Sebagian anak-anak kalau kita lihat di kampung-kampung, bahkan juga di sebagian anak-anak di perkotaan, adzan maghrib sudah mulai terkumandangkan, sudah berkumandang, tetapi mereka masih mancing di parit-parit terdekat rumah mereka, atau bahkan berada di tambak-tambak ikan, tempat-tempat yang jauh dari manusia, dekat dengan kotoran, tempat-tempat yang dekat dengan pembuangan sampah. Sebagian mereka masih main-main di dalam hutan, masih mandi di sungai, bahkan masih bermain-main di pinggir pantai. Nah, tatkala anak mereka terkena gangguan dari syaitan, barulah mereka sibuk melirikannya ke ustadz ini, ke ustadz itu, ke tengku ini, ke tengku itu untuk diruqyah. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita. Kenapa Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini bahwa apabila matahari sudah tenggelam dan kegelapan malam sudah mulai terlihat, agar anak-anak itu ditahan karena syaitan saat itu sudah mulai berkeliaran dan bertebaran. Kenapa dengan anak-anak? Dan kenapa hanya mereka yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk ditahan? Dijelaskan oleh sebagian para ulama,
Karena anak-anak yang masih kecil, seringnya mereka berada di dalam kekotoran, sedangkan syaitan menyukai hal seperti itu. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi. Kata beliau, "Innama khifa 'ala as-sibyan fi tilka as-sa'ah." Sebab dikhawatirkan hal ini terhadap anak-anak kecil di waktu tersebut, di jam itu, li'anna an-najasata allati talawwadha biha syayatinu mawjudatun ma'ahum ghaliban. Karena kenajisan yang syaitan menyukainya itu ada pada anak-anak kecil seringnya. Ya, karena mereka menggunakan pampers, di dalamnya masih ada kencing, ya, kotoran besarnya yang belum dibersihkan atau bahkan di tubuhnya. Sedangkan syaitan merasa lezat dan menyukai ya sesuatu yang kotor, apalagi najis. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Jauzi, wa dzikru alladhi yuhrizu minhum mafqudun min as-sibyan ghaliban. Dan zikir yang dapat menjaga seseorang dari gangguan syaitan seringnya itu tidak ada pada anak-anak. Karena mereka belum bisa membaca. Berbeda dengan orang tua. Ya. Dia bisa berzikir kepada Allah. Di jam itu membaca Al-Quran. Di jam itu mungkin dia membaca zikir pagi, petang. Tapi namanya anak-anak yang belum mumayyiz, ya tentunya belum tahu. Ya zikir, belum biasa membaca zikir ya, dan menjaganya. Wasyayatin, sedangkan syaitan, عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به. Sedangkan syaitan itu di saat mereka berkeliaran dan bertebaran, mereka akan bergantung pada setiap sesuatu yang memungkinkan mereka bergantung dengannya. Ya. Ada anak kecil yang ada najis tubuhnya dan tidak menjaga dirinya dengan zikir, ya, ataukah hal-hal yang lainnya, maka mereka akan bergantung padanya. Falidzalika khifa 'ala as-sibyan fi dzalika al-waqt. Oleh karenanya dikhawatirkan terhadap anak-anak kecil dari gangguan dan kejelekan syaitan di waktu tersebut. Dikhawatirkan di saat syaitan sedang bertebaran dan berkeliaran, anak kecil kita tersebut tidak ada di tangan kita, ya. Di tubuhnya ada kotoran, begitu syaitan lewat, ya melihat ada tempat mampir atau tempat ya dia ya bergantung, maka dia pun bergantung pada anak-anak tersebut. Dan mungkin timbul pertanyaan juga, kenapa penyebaran syaitan itu terjadi di saat matahari sudah tenggelam dan kegelapan malam telah datang, dan tidak di tempat yang di waktu yang lain? Maka dijawab juga oleh beliau, kata beliau, wal hikmatu fi intisharihim hina idzin anna harakatahum fil laili amkan minha lahum fin nahar. Karena syaitan itu lebih leluasa bergerak, menyebar di malam hari ketimbang di siang hari. Lianna adh-dhilama ajma' lil quwa asy-syaitaniyah min ghairi. Karena kegelapan itu lebih memberikan kekuatan kepada syaitan ketimbang selain hitam. Wa kadzalika kullu sawad. Demikian pula setiap yang hitam. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan kita dari anjing-anjing yang berwarna hitam, tidak dengan anjing-anjing yang lain. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan hadzal haditsu fihi jumalun min anwa'il khairi wal adabil jami'ati li masalihil akhirati wad dunya. Di dalam hadis ini terdapat beberapa kebaikan dan adab yang sangat mencakup untuk kebaikan akhirat dan dunia. Maka barang siapa yang ingin memperoleh kebaikan dunia dan akhirat dan selamat dari kejelekan dunia dan akhirat, hendaknya dia merealisasikan petunjuk Nabi SAW di dalam hadis ini. Di mana di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan beberapa adab yang merupakan sebab keselamatan dari gangguan syaitan. Wa ja'ala Allah azza wa jalla hadhil asbab asbaban lis-salamati min idha'i.
Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan sebab-sebab ini sebagai sebab keselamatan dari gangguan syaitan. Fala yaqdiru ala kashfi ina'in wala hilli siqa'in wala fathi babin wala idha'i sabiyyin wa ghairihi idha wajadat hadhihi al-asbab. Maka syaitan tidak akan mampu membuka bejana, membuka tempat penyimpanan air minum, membuka pintu dan menjaga anak kecil atau yang lainnya apabila sebab-sebab yang Nabi SAW anjurkan di atas dilakukan. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, sama inda dukhuli baiti, dia mengucapkan bismillah ketika masuk ke rumahnya, maka syaitan saling berkata di antara mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita menginap di rumah ini. Demikian pula Nabi SAW menyatakan apabila seseorang ketika mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan pasangan suami istri, dia berzikir, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka doa tersebut akan menjadi sebab keselamatan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dari gangguan syaitan. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan tentang hadis ini, wa fi hadzal hadits al-hasu ala dzikrillah ta'ala fi hadhihi al-mawadhi'. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk menjaga zikir kepada Allah Jalla wa'ala di waktu-waktu ini. Ya, ketika matahari sudah terbenam dan kegelapan malam telah datang, kita menutup pintu, jendela, mengucapkan bismillah, menutup gelas-gelas, tempat-tempat penyimpanan air, dan mengucapkan bismillah. Naam. Dan kata beliau, wa yulhaqu biha ma ma'naha. Dan masuk ke dalam hal ini adalah hal yang serupa. Apa maksudnya? Maksudnya kata beliau, yustahabu an yudhkaru smullahi ta'ala ala kulli dhi amri balin. Disunnahkan agar seseorang menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala dalam setiap perkara yang penting. Wa kadzalika yuhmadullah fi awwali amri dhi balin. Dia memuji Allah Jalla wa'ala dalam setiap perkara yang mulia. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Lajnah Ad-Daimah rahimahullah ta'ala pernah ditanya Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah pada jilid yang ke-26 halaman 317, apakah perintah-perintah di atas bermaksud wajib ataukah sunnah? Kalau wajib berarti jika seseorang meninggalkannya maka dia berdosa. Maka Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, hadhihi al-awamir al-waridatu fil hadits mahmulatun 'ala an-nadbi wal irsyad 'inda aktsaril ulama. Mayoritas para ulama menerangkan bahwa perintah di dalam hadis ini bermakna sunnah, mandub. Ya. Kama nassa 'alaihi jama'atu min ahli al-'ilm, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Baik. Faedah yang kedua dari hadis di atas, kata Syekh hafizahullah ta'ala, lil walidaini daurun muhimun fi hifdzil auladi minasyayatin. Kedua orang tua memiliki peran yang penting dalam menjaga anak-anak mereka dari gangguan syaitan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Sebagian anak-anak yang diganggu oleh syaitan, yang disebut dengan kesurupan ataukah yang lainnya, ketika kita mempelajari sebabnya, rata-rata karena orang tua mereka yang tidak menjaga mereka dengan zikir, yang tidak memelihara mereka dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Waktu sore telah datang, malam sudah mulai gelap, anak-anak mereka yang masih kecil masih mereka biarkan bermain di luar rumah. Mereka biarkan bermain bola, mancing, bahkan sebagian anak-anak dalam keadaan kotor di jam itu. Dalam keadaan kotor, ya,
baik dengan kotoran yang najis ataukah yang lainnya, dan jauh dari orang tuanya. Nah, tatkala anaknya sudah kesurupan, baru dia sibuk membawa lari anaknya tersebut ke ustadz, tengku, ataukah yang lainnya untuk diruqyah. Maka saya ingatkan, lil walidaini daurun muhimun fi hifdzil auladi minasyayatin. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga anak-anak mereka dari gangguan syaitan. Dan merupakan perisai yang paling penting dan benteng yang paling kokoh dari gangguan syaitan adalah memelihara mereka dengan zikir. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW itu selalu meruqyah atau menjaga, memelihara kedua cucunya Hasan dan Husain dengan zikir, wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku lindungi kalian kepada Allah dengan kata-katanya yang sempurna dari seluruh syaitan, wahamah, dan dari sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan di sini mencakup ular, kata para ulama, ular, kalajengking, atau binatang-binatang lain yang suka menyengat manusia. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap penyakit ain yang menyakitkan. Nah, zikir-zikir yang seperti ini hendaknya kita hafal. Dan seyogyanya setiap kedua orang tua menghafal zikir-zikir yang seperti ini agar dia dapat meruqyah anak-anak atau cucunya dengan zikir yang seperti ini. Tentunya kalau anak kita 2 orang atau mereka sedang ramai, kita menggunakan dhamir kum ya, u'idzukum. Tapi kalau anak kita 1 orang dan dia lelaki, maka dengan dhamir kaf, maka menjadi u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kalau anak kita tersebut 1 orang dan perempuan, maka menggunakan dhamir ki, maka menjadi u'idzuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Tapi kalau anak kita 3 orang atau lebih, ya laki-laki semua atau perempuan semua, atau ya sebagian yang perempuan dan sebagian yang laki-laki, maka menggunakan dhamir kum, ya kum, ya wa'idzukum. Tapi kalau semua yang perempuan berarti wa'idzukunna. Naam, barakallahu fikum. Dan ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama, dan sungguh indah kehidupan anak-anak di bawah pengasuhan orang tua yang berilmu. Tapi kita lihat tatkala manusia sekarang kaum muslimin jauh dari ilmu agama, justru begitu tenggelam matahari dan datang kegelapan malam, mereka menghidupkan dangdut di rumah mereka. Bahkan sebagian mereka ya sekarang ya, mengajarkan anak mereka kehinaan-kehinaan dan kerendahan-kerendahan. Ya, berjoget-joget di depan aplikasi ya yang sedang tren saat ini ya. Di waktu sore anak mereka diajak joget ya untuk buat status ya konten ya tertentu ya untuk disebarkan di media sosial ya. Apa nggak senang syaitan sambil lewat ini dilihat ada anak-anak ya sama ibunya sedang joget, bukan sedang berzikir, sedang joget. Itu anak-anak juga jauh dari orang tua ya, pada tubuhnya ada kotoran yang najis ya. Bagaimana syaitan tidak akan mampir? Allahul musta'an ya. Tadinya mungkin nggak mau mampir syaitan, tapi dilihat kok dipanggil nih. Nah, Allahul musta'an. Maka saya ingatkan kita bahwa kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan menjaga anak-anak dari gangguan syaitan. Jagalah mereka dari gangguan syaitan dengan menjauhkan mereka dari pintu-pintu yang memudahkan syaitan mengganggu mereka, dan menjaga mereka dengan wirid-wirid, zikir-zikir yang dianjurkan secara umum dan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memelihara Hasan dan Husain dengan membacakan zikir, wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin wa min kulli ainin lammah. Ya. Seyogyanya zikir yang seperti ini dihafalkan oleh setiap orang tua. Naam. Kemudian yang ketiga kata Syekh, lidzikri atharun 'azimun fi hifdzil aulad. Zikir memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga anak-anak dari berbagai kejelekan dan keburukan syaitan,
binatang-binatang yang berbisa, sengatannya, dan akan menjaga mereka dari penyakit ain, pandangan-pandangan manusia yang hasad dan bisa mengakibatkan sakit dan kehancuran pada orang yang mereka lihat dengan penglihatan yang ain. Nah, zikir memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena para ulama menyatakan zikir merupakan al-hisnul hasin, adalah benteng, adalah perisai yang paling kokoh. Sehingga banyak ulama yang menulis kitab-kitab yang membahas khusus tentang keutamaan zikir dan zikir-zikir yang dianjurkan secara umum dan khusus, seperti kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ini sebuah kitab yang sangat penting, sebuah kitab yang hendaknya setiap muslim memilikinya di rumahnya. Kitab seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan telah tersebar di berbagai penjuru dunia, Al-Adhkar. Nah, sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan tadi, seorang ketika masuk ke rumahnya, kemudian dia membuka rumahnya atau masuk ke rumahnya dengan mengucapkan bismillah, maka dengan itu syaitan, sekuat apapun mereka dan seberapa banyaknya jumlah mereka, itu tidak akan mampu masuk dan nginap di dalam rumahnya. Ini kan menunjukkan bahwa syaitan yang kekuatan mereka, kata para ulama, di atas kekuatan anak Adam dan di bawah kekuatan malaikat. Tetapi mereka lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa tatkala seseorang telah menjaga dirinya dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih, ketika seorang memakan dan tidak menyebutkan bismillah, kemudian Nabi SAW mengingatkan dia untuk mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dia pun mengucapkan bismillah, maka syaitan menyatakan, sungguh ketika engkau makan tadi, syaitan ikut bersamamu memakan makanan tersebut. Tetapi begitu engkau mengucapkan bismillah, qa'a bima akal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, qa'a bi kulli ma fi batni. Dia pun memuntahkan seluruh apa yang dia telan. Nah, demikian juga hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan membaca Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan wanita ketika seorang ingin masuk toilet atau WC. Maka dengan itu Allah butakan mata syaitan-syaitan yang ada dalam WC atau toilet sehingga tidak mampu melihat aurat muslim dan muslimah tersebut. Muslim atau muslimah. Nah, contoh yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, man kharaja min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala syaitan li syaitanin akhar kaifa bi rajulin qawqiya wa hafidha. Tatkala seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah, hanya kepadanya aku bertawakal, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Jalla wa ala, maka syaitan akan berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana mungkin kita mampu mengganggu seseorang yang telah dijaga dan dipelihara. Lihat betapa pentingnya zikir untuk menjaga anak-anak. Tetapi yang sangat disayangkan, dan itu fakta yang kita lihat, realita yang menyedihkan, kita sebagai kaum muslimin yang hendaknya saling bersaudara dan saling memperhatikan antara satu sama yang lainnya, anak-anak kaum muslimin sekarang, jangankan diajarkan zikir atau menghafal zikir, bahkan mereka tidak peduli terhadap agama. Orang tua mereka sendiri nggak punya peduli, tidak punya perhatian terhadap zikir. Baik, jangankan untuk anak mereka, untuk diri mereka sendiri, mereka tidak punya perhatian. Sekarang kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang sudah tua, bahkan sebagian mereka sudah kakek-kakek, tidak pernah tahu dan tidak pernah membacakan zikir pagi petang. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, mengucapkan bismillah ketika masuk rumah, zikir ini dianjurkan oleh Rasulullah setiap ingin melakukan hubungan biologis dengan istrinya.
Zikir ketika mau masuk toilet. Sangat banyak orang-orang tua yang tidak mengetahuinya. Bahkan sebagian mereka yang sudah tidak punya tidak punya kepedulian terhadap zikir untuk diri mereka dan anak-anak mereka, justru yang mereka hafalkan kepada anak-anak mereka adalah suruling syaitan. Itu musik. Musik dinamakan suruling syaitan di dalam Islam. Musik itu kata Imam Ahmad yumbitun nifaq, adalah sumber kemunafikan. Itu ucapan Imam Ahmad, bukan ucapan kita. Nah, justru itu yang yang diajarkan. Sehingga sebagian anak-anak ketika malam datang, justru yang mereka ucapkan bukan zikir, yang mereka ucapkan justru nyanyi-nyanyian, mereka berjoget-joget, menantuput yang terbaca abah cok tilop. Lagu, cok tilop deh, dan semisal dengannya. Lagu India, yang lebih parah lagi, lagu dianggap zikir. Padahal itu kasidah. Sama aja dengan lagu India, cuma diarabkan, jadinya lagu Islami. Sama-sama setan itu semuanya. Itu suluring syaitan semuanya. Tidak ada musik Islami dalam Islam. Seandainya ada musik Islami di dalam Islam, maka berarti ada pula zina Islami dalam Islam. Karena penyebutan keharaman musik dan nyanyian itu disebutkan oleh Nabi berbarengan dengan zina. Bagaimana anak-anak kaum muslimin terjaga dan terpelihara dari kejelekan syaitan dan yang lain-lainnya, sedangkan mereka tidak dijaga dengan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat dari hadis di atas, kata Syekh, al-hirsu ala kaffi as-sibyan fi awalil lail intishari syayatin fi dzalikal waqt. Hendaknya seseorang bersemangat menjaga anak-anak kecilnya di awal malam karena syaitan berkeliaran di waktu tersebut. Pelajaran yang kelima dari hadis di atas adalah alal murabbi an yahrisa ala himayati man yurabbihim min al-adha. Kepada pendidik, apakah ia seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz atau seorang ustadzah, hendaknya ia semangat dalam menjaga anak didiknya dari berbagai gangguan. Jangan yang dia ketahui dari tugasnya adalah mengajar. Bagaimana murid-muridnya masuk tepat waktu, keluar tepat waktu, PR-PR yang diberikan mereka kerjakan. Itu guru di dunia ilmu akademik. Adapun guru di dunia ilmu agama tidak demikian. Karena seorang guru ilmu agama itu, kata Hasan al-Basri, dia lebih penyayang kepada anak didiknya dibandingkan orang tua mereka sendiri terhadap mereka. Contohnya ini. Nabi kita SAW dengan kesibukan beliau sebagai Nabi dan seorang Rasul. Kesibukan beliau dengan anggota keluarga beliau yang begitu banyak dan urusan umat, masih sempat memberikan perhatian tentang pendidikan anak-anak. Dan masih sempat mengingatkan kita, kalau malam sudah datang, tahan anak-anak kalian. Luar biasa berarti. Maka ini juga menerangkan kepada kita bahwa seorang pendidik itu harus memiliki bekal ilmu agama. Oleh karenanya, tidak tepat di pondok-pondok pesantren itu diangkat seseorang sebagai pengurus santri, pengurus, para penuntut ilmu agama, kecuali dia memiliki bekal ilmu agama. Tidak cukup sekedar dia sudah lanjut usianya atau punya pengalaman. Ialah dia punya ilmu tidak. Karena kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia akan membimbing para penuntut ilmu agama sementara ia sendiri tidak memiliki ilmu agama. Contohnya ini. Kalau dia nggak punya ilmu, tidak hafal dengan zikir-zikir yang seperti ini, bagaimana dia akan membacakan zikir-zikir yang seperti ini kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya. Dan masuk ke dalam kategori ini adalah orang tua, anak itu sendiri. Karena pendidik yang pertama kali masuk ke dalam setiap
ya, hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang pendidikan adalah kedua orang tua. Nah, maka seyogyanya kedua orang tua itu mengetahui zikir-zikir yang dengannya mereka dapat menjaga anak-anak mereka dari gangguan syaitan. Faedah yang keenam dari hadis di atas kata Syekh adalah at-tarbiyatu taqtadhi mutaba'at al-mutarabbi daimah wa 'adam al-ghaflah an. Dunia tarbiyah itu taqtadhi mutaba'at al-mutarabbi ad-daimah. Mengharuskan seorang pendidik untuk selalu memperhatikan anak didiknya dan tidak lalai dari mereka. Berat Ustaz, ya itu amanah. Ya, tentunya kalimat pendidik ini mencakup yang pertama kali adalah kedua orang tua. Ya. Yang kedua karena keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang-orang yang mendidik anak didik mereka dengan ilmu agama dan kebaikan itu sangat besar. Maka saya ingatkan kita, tarbiyah kepada anak-anak itu mengharuskan kita selalu mengawasi mereka dan tidak lalai dengan mereka. Dan tentunya sikap tidak lalai dari mereka telah saya ingatkan di pertemuan sebelumnya, bukan berarti dengan sikap yang ekstrim dan saklek di mana anak-anak betul-betul dikekang olehnya. Karena di pertemuan sebelumnya saya sudah ingatkan kita bahwa di antara petunjuk Nabi SAW dalam dunia tarbiyah adalah bersikap luas dengan terhadap anak-anak di momentum-momentum yang mereka dapat berlibur atau membahagiakan diri mereka seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, ataukah kesempatan-kesempatan liburan lainnya. Ya. Di pertemuan yang lalu sebelumnya ya beliau telah ingatkan kita dengan hal ini, bagaimana beliau menghibur Aisyah, bersikap humoris dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, ya bersikap luas dengan anak-anak para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi ingat kata Syekh, kita tidak boleh lalai dari memperhatikan mereka. Karena kapan kita lalai, maka akan menimpa mereka kejelekan dunia dan akhirat. Kejelekan akhirat contohnya mereka jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah, jatuh ke dalam maksiat, ya diganggu oleh syaitan karena tidak dijaga dengan zikir. Dalam urusan dunia banyak. Betapa sering kita mendengar berita anak fulan yang berumur sekian patah kakinya gara-gara ya jatuh dari kursi yang didorong oleh abangnya sendiri ketika sedang bermain-main. Kenapa? Karena orang tua mereka tidak menjaga mereka di saat mereka sedang bermain. Sehingga ada yang patah tangannya ya karena jatuh ketika bermain-main, ada yang buta tangannya karena terkena lemparan batu ataukah yang lainnya oleh kawannya sendiri atau oleh adik kandungnya sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ya mengawasi ketika mereka bermain. Nah, dan ini sering terjadi apalagi orang tua yang sudah dihinakan oleh media sosial saat ini. Ya. Mereka lebih perhatian kepada TikTok daripada anak-anak mereka. Lebih perhatian kepada Facebook, lebih perhatian kepada YouTube, dan lebih perhatian kepada komen orang terhadap status yang telah dia naikkan. Setiap selesai naikkan status, selalu kontrol. Udah ada tambahan berapa komentarnya. 2-3 menit berikutnya cek lagi, udah bertambah belum like-nya. Ya. Anak karet yang god anak. 2 hero anak kamtano yang god inan. Ya, pahit trom pintu le lako baru terkejut upaji anak karet yang good gara-gara leleng api nyan terbagi urinang lawanya. Nah, subhanallah, sebagian wanita, sebagian ibu-ibu rumah tangga saat ini benar-benar tidak ada lagi kehormatannya. Bagaimana dia menjual kehormatannya di media sosial. Sebagian mereka mengeluarkan kata-kata kotor ya. Kita yang mendengarnya tak sengaja saja terkadang malu mendengarnya. Tapi terkadang kita heran, kok suaminya justru bangga. Ya punya istri yang selebgram, ya punya istri yang seperti itu, mengobrol kehormatannya, yang menjatuhkan kemuliaannya di depan publik. Ya, sehingga demi eksis di dunia maya, anak-anak mereka terlantarkan. Ya,
terlantarkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tak jarang kita mendengar seorang ibu ya nangis-nangis mencari anaknya. Kenapa? Ya, dia nggak tahu anaknya pergi kemana. Ketika kita kaji apa sebabnya, dia terus sibuk main HP. Supaya anaknya keluar sendiri dan pergi ke sana kemari. Ketika sudah hilang, baru nangis-nangis. Anak saya hilang, anaknya saya hilang. Padahal bukan anaknya yang hilang. Dia yang membiarkan anaknya yang hilang. Nah, maka saya ingatkan kita bahwa anak-anak didik kita, apakah itu anak kita sendiri ataukah anak kaum muslimin yang diamanahkan kepada kita, itu harus selalu diawasi, diperhatikan, dan tidak boleh lalai. Nah, bahkan anak ingat Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, semoga Allah lapangkan kuburan beliau. Saking perhatiannya beliau kepada kita, yang terkadang sebagian penuntut ilmu saat itu tidak ya memahami ya kenapa Syekh melakukan demikian. Dan semakin kita memahami tatkala kita sudah ya pulang dan sudah memiliki ya, santri-santri yang kita didik, sampai waktu itu beliau memberikan peraturan di setiap asrama tidak boleh ya semua lampunya mati. Harus ada satu lampu atau lampu kecil yang harus hidup, yang tidak boleh dimatikan. Dan di setiap dasarnya tempat tidur, kasur dan kasur yang lainnya harus ada pembatas. Kalau pembatas antara setiap kasur, mungkin kita mampu memahaminya apa sebab Syekh mengharuskan itu. Ya, tapi lampu tidak boleh dimatikan. Harus ada satu lampu kecil yang harus selalu hidup. Ya, itu bentuk perhatian Syekh. Dan bentuk ya, keseriusan Syekh untuk menutup pintu-pintu syaitan terhadap para penuntut ilmu agama. Karena syaitan itu semakin seorang saleh, semakin dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dia akan semakin ambisi untuk merusakkannya. Merusakkan syahwatnya dan yang lain-lainnya. Nah, itu sampai segitunya Syekh perhatian. Harus ada satu lampu kecil yang selalu hidup di malam hari. Tidak boleh dimatikan. Setelah kita punya santri yang kita didik, baru kita paham. Ya, ketika ada kasus-kasus ya yang itu terjadi dikarenakan lampu mati dan semisal dengannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa dunia tarbiyah mengharuskan kita selalu mengawasi mereka dan tidak boleh lalai. Dan itu konsekuensinya. Kalau nggak siap, jangan buka tempat pendidikan. Jangan seseorang mengeluh, ya sulit, berat, mengurus santri itu berat, yang dikirain mudah. Ya kalau berat, jangan buka pondok. Ketika seseorang membuka pondok, membuka pendidikan, secara tidak langsung dia telah mengumumkan, saya sudah siap menerima amanah kaum muslimin untuk menitipkan anak-anak mereka ke kami. Itu maknanya ketika seorang membuka pendidikan. Ayat dan hadis pun yang menerangkan keutamaan seseorang mendidik anak kaum muslimin dengan Al-Quran dan hadis, mengajarkan akidah yang benar, fikih yang benar, itu pun luar biasa banyaknya. Maka konsekuensinya pun berat. Dan terkhusus kita sendiri terhadap anak-anak kita sendiri. Ya. Terkadang kita bingung ya. Sebagian orang dengan mudahnya menyatakan, hei dad, dah jaga anak min. Hei dad, hei ustad, bat dah jaga anak min nyo. Ya. Mang, mionya nabakah anak dada? Seot le jamah. Kadang payah dapat duit tu, mang, kupu semangat dad dem kawin. Mio hei nguran ni, kupu semangat. Ngelaki anak abang Allah. Kupu semangat. Ya. Melakukan sebab agar anak, agar memiliki anak. Ini kan ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seseorang yang telah dianugerahkan nikmat anak keturunan oleh Allah Jalla wa'ala. Anak adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala dan amanah. Nah, berat, memang berat. Tetapi pahalanya pun sangat besar. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan dalam mendidik anak-anak, ya sudah berulang kali kita lewati. Maka hendaknya kita menghibur diri kita ketika kita mulai merasa berat dan sulit mendidik anak-anak kita sendiri atau anak-anak kaum muslimin, agar kita menghibur
diri-diri kita dengan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran serta ucapan para ulama salaf yang menerangkan keutamaan mendidik ya anak-anak kita sendiri atau kaum muslimin dengan kebaikan. Kemudian yang ketujuh kata Syekh, kaful mutarabbi anil harakati zaidah fatrah muhaddadah li maslahati amrun masyru'un wa ijra'un salim. Menahan anak didik dari pergerakan dalam jangka waktu tertentu demi kemaslahatan dia, itu merupakan perkara yang dianjurkan dan sebab keselamatan. Contohnya di sini, kita tahan sebentar mereka di saat kegelapan malam datang, ya, sebelum masuknya waktu sholat Isya, demi keselamatan dia sendiri. Demikian juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pondok hendaknya diterima ya oleh wali-wali santri. Itu hanya sebentar, hanya di saat ketika mereka sedang mondok. Adapun ketika mereka sudah keluar dari pondok, peraturan itu tidak akan pernah mereka dapatkan lagi di kampus mereka. Peraturan tersebut bahkan tidak mereka dapatkan dari orang tua mereka. Maka dengan adanya peraturan-peraturan di pondok, walaupun terkadang terkesan ya keras ya, atau berat, insya Allah selama itu ya telah dipertimbangkan dengan ilmu dan dimusyawarahkan dengan orang-orang yang berilmu, itu semuanya demi kebaikan mereka. Walaupun mungkin dengan peraturan-peraturan tersebut mereka tidak bisa leluasa istirahat, leluasa bermain seperti ketika mereka di rumah ya. Ya, mereka harus bangun di jam-jam tertentu untuk salat malam, untuk menghafal Al-Quran, untuk meroja hafalan lama, untuk menyuci pakaian, untuk masak dan seterusnya. Tapi itu semua insya Allah untuk kemaslahatan mereka dan demi keselamatan mereka. Sehingga ketika mereka keluar dari pondok, mereka sudah dibiasakan dalam waktu setahun, 2 atau 3 tahun atau lebih dari itu, sudah dididik dan dibiasakan dengan kedisiplinan dalam menjaga sholat tahajud, kedisiplinan dalam menjaga Al-Quran, kedisiplinan dalam menjaga zikir pagi dan petang, kedisiplinan di dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan di dalam memasak dan yang lain-lainnya. Maka hendaknya para wali santri ya tidak bersikap dengan sikap yang seakan-akan peraturan yang diberikan oleh pondok itu hanya untuk memberatkanlah. Seandainya dia melihat ada peraturan-peraturan tertentu yang sangat memberatkan, maka dia ajak pengurus pondok berbicara dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, diajak musyawarah ya. Karena bisa jadi suatu aturan diberikan itu tidak tepat, yang diberikan itu tidak tepat, dan ada hal lain, aturan lain yang mungkin lebih baik, karena yang namanya aturan dari manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin dapat kita kaji pada pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Jika ada kritikan, masukan atau hal lain yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan di sisa waktu ini kepada akhuna Siddiq untuk membacakannya. Jazakallahu khairan, Ustaz telah menyampaikan materinya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Ustadz izin bertanya. Alhamdulillah kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki berumur 4 dan 3 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Sejak dini anak-anak kami yang kami cintai telah kami tanamkan kaidah-kaidah Islam. Alhamdulillah. Namun terkadang mereka tidak menurut dan sering tidak mau mengikuti arahan-arahan kami. Kira-kira Ustadz, amalan apa yang harus kami lakukan? Apakah ada doa khusus agar anak-anak kami menurut dengan yang kami arahkan? Masya Allah, barakallahu fiqh. Alhamdulillah, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan 2 anak tersebut sebagai anak-anak yang saleh dan penyejuk mata orang tua mereka, serta sumber pahala jariah untuk kedua orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah anjuran-anjuran yang datang dari Al-Quran dan hadis terkait dunia tarbiyah. Yang pertama adalah doa. Seperti doa, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi hab li minas salihin. Juga seperti doa Nabi Ibrahim.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai penegak salat. Ini yang pertama, doa secara umum maupun doa yang datang dengan konteks yang khusus dalam Al-Quran dan hadis terkait ya anak-anak. Yang kedua, hendaknya seseorang memelihara mereka dengan zikir-zikir yang telah dianjurkan secara umum dan khusus. Dan yang ketiga, hendaknya seseorang introspeksi diri. Dari sisi mana hal itu datang? Karena kata para ulama ya, bahwa maksiat yang kita lakukan itu bisa memberikan efek kepada akhlak anak-anak kita. Bahkan di dalam athar disebutkan akan ada efeknya pada tunggangannya. Tunggangan ontanya yang biasanya mudah nurut ya, ataukah yang lainnya, tiba-tiba tidak nurut dan suka melawan perintahnya dikarenakan maksiat yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan anak-anak, dunia persahabatan saja secara umum itu akan retak dikarenakan dosa. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fayafraqani illa bidzanbin ahdatha ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai di antara mereka, kemudian mereka berpecah, mereka berselisih, mereka berpisah, melainkan dikarenakan sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Apalagi jika yang melakukannya adalah dua-duanya. Bisa jadi ya, karena orang tua yang masih suka bermaksiat kepada Allah dengan berbagai maksiat, masih di dunia riba ya, masih suka merokok ya, masih suka ya makan uang haram ya, sehingga anak-anaknya tidak nurut kepadanya ya, dan mulai nakal ya. Kemudian yang terakhir, bahwa hal yang seperti itu adalah ya, sesuatu yang hendaknya kita terima, karena itu merupakan fitrah anak-anak ya, suka menyelisihi. Oleh karenanya Nabi SAW hanya memerintahkan kita memukul anak-anak kita tatkala mereka berumur 10 tahun dan tidak mau sholat ya. Perintah untuk memukul anak di umur 10 tahun ya, itu hanya ketika mereka meninggalkan sholat, dan itu pun pukulan yang tidak boleh menyiksa dan membuat mereka justru semakin nakal dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dan sudah pernah kita sebutkan dalam kajian ini. Karena memang sifat anak-anak menyelisih dan melawan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan landasan utama dalam dunia tarbiyah adalah rahmat, bersikap kasih sayang, lemah lembut dengan mereka. Yang terakhir, wallahu a'lam bishawab, coba kita introspeksi diri. Bisa jadi perhatian kita untuk mereka saat ini sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang, di mana terkadang kita ya, baik kita sadari ataukah tidak, banyak permintaan-permintaan mereka yang kita abaikan dalam keadaan kita mampu memberikannya ya, dan itu pun tidak menyelisih agama Allah. Terkadang mereka meminta atau memanggil kita dengan sesuatu yang terlihat itu sepele. Rupanya tatkala kita mengabaikannya, itu menghilangkan kepercayaan dari hati mereka kepada kita. Sebagai contoh, misalkan, "Abi, coba lihat Abi ini, hasil ujian kakak, hasil ujian adik. Ini hasil adik menggambar." Terkadang kita dengan mudah mengucapkan, udah nanti aja dulu. Nanti Abi lihat, nanti Umi lihat. Ya, padahal hal yang seperti itu kata para ulama bisa mematahkan hati mereka. Sudah berulang kali ana sebutkan dalam kajian kita ini dan yang lainnya, contoh dari Nabi SAW dalam hal ini. Seperti ketika beliau sedang mandi, datang Zainab ya, bintu Abi Salamah yang merupakan anak tiri beliau yang masih kecil. Beliau sedang mandi ya. Kemudian Fatimah putri beliau tersebut datang mengganggu beliau ya, dan menggedor pintu kamar mandi. Justru setelah itu Nabi mengajak yang bermain air. Padahal kan dalam kondisi yang seperti itu seringnya kita akan marah-marah, akan mengusir anak kita. Yang ganggu Abi dulu, Abi sedang mandi. Ini justru Nabi ajak dia bermain air karena masih anak-anak. Nah, maka hal yang seperti ini coba kita introspeksi diri kita kembali. Mungkin hal-hal yang seperti ini ya, telah kita abaikan ya, sehingga mereka ya, mulai tidak patuh ya, dan bahkan sebagian anak-anak terlihat seperti tidak
butuh lagi kepada perhatian kedua orang tuanya. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya terkait dengan gangguan syaitan kepada anak. Apakah ada doa khusus yang dibacakan saat anak itu masih berada dalam kandungan sampai dia lahir? Dan bagaimana sunnah yang dilakukan saat seorang anak baru dilahirkan? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Doa khusus ketika seorang anak masih di dalam kandungan, jawabannya la adri. Saya belum pernah tahu. Ada doa khusus yang hendaknya kita ucapkan ketika anak kita masih dalam kandungan. Sebagian aktivis atau praktisi anak-anak ibu-ibu yang sedang mengandung, mereka menganjurkan agar sering membacakan Al-Quran atau memperdengarkan murotal kepada bayi-bayi tersebut, diletakkan speaker di perut-perutnya. Ini perlu ditinjau ulang ya. Yang pertama, kita tidak ragukan ibadah yang dilakukan oleh orang tua itu memberi pengaruh kepada anak-anaknya, baik yang di dalam janinnya maupun di dalam perutnya maupun yang sudah besar. Tetapi memberikan anjuran khusus, mengkhususkan suatu ibadah yang dianjurkan secara umum di tempat yang khusus dengan cara yang khusus, ini kata para ulama, jika tidak ada dalil yang khusus, maka itu bisa jatuh ke dalam bid'ah. Bisa jatuh ke dalam bid'ah. Ini perlu diperhatikan. Dan beberapa masyayikh yang kita tanyakan, tiada anjuran para salaf yang seperti itu ya. Seandainya itu sesuatu yang bermanfaat, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam hal ini. Belum ada riwayat mereka membacakan Al-Quran kepada perut istri mereka yang sedang hamil, agarlah janin yang sedang di dalam perut mendengarkannya. Karena ini perkara ibadah, seseorang hendaknya berusaha tidak melakukan suatu ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun itu wasilah ibadah, selama wasilah tersebut ada di masa Nabi dan para sahabatnya serta zaman para salaf, tiada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Faktor dan sebab untuk melakukannya pun ada, tetapi mereka tidak melakukannya. Yang ketiga, dalam hal ini Islam telah memberikan petunjuk yang sangat sempurna. Di sana ada anjuran-anjuran yang hendaknya kita lakukan secara umum dan secara khusus. Contohnya ketika kita hendak melakukan hubungan biologis dengan istri kita, Nabi menganjurkan kita untuk mengucapkan Bismillahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka Nabi SAW katakan, apabila Allah menakdirkan anak dari hubungan mereka di malam tersebut, atau hubungan mereka tersebut, nggak mesti di malam hari maka anak yang lahir dari hubungan tersebut, lam yadurrahu syaitanu ba'du, maka syaitan tidak akan mampu membahayakannya sedikit pun. Ini salah satu bentuk penjagaannya. Nah, adapun ketika anak telah lahir, maka para ulama telah menulis kitab-kitab di dalam hal ini seperti karya Imam Ibnu Qayyim Tuhfatul Wadud fi Tuhfatil Maulud dengan memberikan nama yang baik. Adapun doa khusus barakallahu laka fil mauhub, ini datang dari para salaf bukan hadis yang marfu dari Nabi SAW. Boleh dengan doa itu dan boleh dengan doa selain itu. Kemudian dia khitan berawal dari umur 7 hari ataukah lebih dari itu sebelum baligh. Kemudian dia melakukan akikah di hari ke-7 dengan kesepakatan para ulama. Adapun mencukur rambutnya kemudian menimbangnya, kemudian disedekahkan emas atau perak seberat rambutnya, maka terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama tentang hadisnya itu sahih ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri lebih condong kepada penjelasan para ulama yang menyatakan hadisnya dhaif. Demikian pula terkait azan dan iqamah. Jumhur para ulama berpendapat dianjurkan azan di telinga anak yang baru lahir. Jumhur para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan sebagian ulama yang lain tidak menganjurkan hal tersebut karena hadis dalam hal itu adalah dhaif, dan ini masalah yang
lulus. Jika seseorang yakin dan puas dengan penjelasan mayoritas para ulama tentang anjuran tersebut, maka hendaknya ia lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Dan lebih rinci dari hal ini insyaallah taala akan ada pembahasannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ustaz, apakah mengeluarkan zakat hutang piutang itu harus menunggu haulnya? Mengeluarkan zakat utang piutang, bagaimana maksudnya? Nggak tahu juga. Mungkin yang dimaksud ya, kalau boleh saya menebak dan sepertinya ini ya, dia punya uang yang sudah terkena zakat, yang sudah wajib zakat ya. Kita suka mengucapkan terkena ya, karena bahasa Aceh kinang zakat ya, terkena zakat yang sudah wajib zakat karena sudah 1 tahun dan sudah sampai nisab. Nisabnya 20 dinar ya, 20 dinar kalau dengan emas. Kalau digeramkan itu kurang lebih 85 gram emas. Kalau perak 500 ya, atau bahasa hadis 100 dirham, 200 dirham. Kalau digeramkan itu 595 gram. Apabila uangnya tersebut sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun, tetapi uang yang tersebut ada pada orang lain yang berhutang kepadanya, maka para ulama merinci dalam hal ini. Apabila orang lain tersebut memiliki kemudahan untuk mengembalikannya, kemudian tidak langsung mengembalikannya, dia pun mengizinkannya, maka dia wajib mengeluarkannya. Dia wajib mengeluarkannya, walaupun dengan uang yang ada di tangannya. Yang kedua, jika orang lain tersebut tidak memiliki kemudahan untuk membayarnya, nggak punya uang, udah bertahun-tahun, maka bagian ulama menerangkan dia tidak wajib mengeluarkan zakat dari uang tersebut kecuali ketika dia menerimanya. Ketika dia menerimanya, dia cukup membayarnya untuk 1 tahun tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya Allah Tuhan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.